Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Salam sehat, salam DJTM. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita melalui video pembelajaran kali ini anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, ya, pada video pembelajaran ini atau dalam video pembelajaran ini, ya, kita masih tema 6 yaitu cita-citaku. Sub tema 2, ya, hebatnya cita-citaku. Ya, melalui sub tema 2 ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikanlah hal berikut. Menentukan tema. Ya, apa itu tema anak-anak? Ya, tema merupakan suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita atau teks. Itulah yang disebut dengan tema. Jadi di sini adalah tema puisi. Merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, melakukan observasi. Observasi itu anak-anak sama dengan pengamatan, suatu kegiatan, suatu aktivitas secara langsung yang dilakukan oleh seseorang, baik apa yang dilakukan atau yang dikerjakan, maupun apa yang dilihat atau apa yang dirasakan. Itu namanya pengamatan atau yang disebut dengan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Apa itu imajinasi anak-anak? Imajinasi itu sama dengan daya hayalan, ya. Daya hayalan di sini adalah hayalan untuk membuat puisi. Kemudian inspirasi. Inspirasi itu sama dengan motivasi atau dorongan. Kemudian observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, entah itu perjalanan ke pantai anak-anak, perjalanan ke sekolah, atau perjalanan ke tempat-tempat lainnya. Atau menyaksikan suatu kejadian. Ya, pada saat kita menyaksikan suatu kejadian, bisa dari kejadian itu kita bisa membuat suatu puisi. Ya. Baik, kita lanjut di sini anak-anak ya, tidak ada masalah di sini, cukup jelas. Sekarang kita lanjut. Ya. Menentukan pilihan kata dalam puisi. Ingat anak-anak, di dalam membuat puisi itu kita harus menentukan kata-kata yang indah tentunya. Berikut hal yang harus kamu perhatikan di dalam memilih kata saat membuat puisi. 1. Gunakan kata yang bermakna positif. Bermakna positif itu artinya bermakna baik, bagus. Gunakan kata, yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian atau sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Ya. Jelas anak-anak ya. Kemudian berikutnya 4, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Jelas di sini anak-anak ya. Kemudian yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, canda tawa yang hampir memiliki kesamaan bunyi sehingga kelihatan kedengarannya sangat indah. Kemudian berikutnya anak-anak 6. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Objek itu sama dengan hal, Hal yang dimaksud di sini adalah hal yang apa yang kita kerjakan atau yang kita lihat atau yang kita rasakan, tentu untuk membuat puisi. Baik, jelas di sini anak-anak ya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana langkah-langkah menulis puisi anak-anak? Ya. Di video pertama itu hari Pak Guru sudah jelaskan melalui video, tetapi sekarang di sini Pak Guru ulangi menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut. Tentu yang pertama anak-anak perhatikan di slide, di lingkaran merah ini, siapkan alat tulis seperti kertas dan bolpen. Sudah jelas anak-anak ya. Kemudian berikutnya di lingkaran hijau ini, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Tema tadi sudah tahu anak-anak ya. Tema itu adalah ide dari
ide dasar daripada suatu cerita atau puisi. Kemudian perhatikan di lingkaran yang warna biru ini anak-anak. Ya. Pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Ya. Harus sesuai ya, kata-katanya sesuai dengan tema puisi. Jelas di sini anak-anak ya. Kemudian lingkaran yang warna kuning, tulislah puisi sesuai dengan imajinasi dan pikiranmu. Imajinasi tadi sudah tahu adalah daya hayalan ya. Dan yang berikutnya yang warna biru tua ini apa namanya, ungu tua ini anak-anak, yang warna coklat. Bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Tentu nanti kata yang tidak sesuai anak-anak ya di dalam puisimu tentu harus diperbaiki ya, sehingga puisimu menjadi puisi yang enak untuk didengar ya, untuk dibaca dan didengar. Baik anak-anak, di sini jelas ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Ya tadi sudah tahu apa itu pengamatan. Pengamatan itu sama dengan observasi ya terhadap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan atau aktivitas kita, baik apa yang kita lihat ya, yang kita rasakan. Tentu pengamatan di sini pengamatan yang berhubungan dengan siklus hidup makhluk hidup anak-anak. Nah, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Anak-anak sudah tahu metamorfosis itu apa. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk makhluk hidup kan, sudah dijelaskan itu hari. Metamorfosis sempurna ya. Satu anak-anak ya, tadi metamorfosis itu ya dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Satu, metamorfosis sempurna. Ya, terdapat bagaimana ciri-cirinya? Terdapat perbedaan bentuk tubuh ya hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Ya, jelas di sini anak-anak ya. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk ya dewasanya. Kemudian berikutnya, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh kupu-kupu. Perhatikan di sini anak-anak, ya kupu-kupu ini ada telurnya. Setelah telur dia punya kepompong. Setelah kepompong baru ada ulat. Nanti dari ulat ini nanti akan terbentuk menjadi kupu-kupu kecil dan baru kelihatan kemudian kupu menjadi dewasa. Jelas di sini anak-anak ya. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna ya, di mana pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak ada perubahan anak-anak, tidak melalui tahap kepompong. Contohnya belalang ya, di mana belalang dewasa ini anak dia punya telur. Setelah telur dia menetas, maka akan kelihatan ya seperti ini ada belalang kecil, belalang yang agak besar, kemudian belalang yang agak besar kembali menjadi belalang dewasa, atau dengan sebutan lain belalang dewasa ini setelah bertelur akan pertumbuhan perkembangannya ada namanya nimfa 1, nimfa 2 dan kemudian nimfa 3. Kembali lagi menjadi belalang dewasa. Sudah jelas di sini anak-anak ya. Nimfa itu adalah tahap perkembangan ya serangga tanpa melalui tahapan sebagai larva. Itu namanya nimfa. Ya, Pak Guru ulangi. Nimfa itu adalah tahap perkembangan serangga tanpa melalui ya tahapan ya larva ya. Itulah yang disebut dengan nimfa. Di mana belalang ini anak dari kecil kelihatannya seperti belalang sampai dewasa. Nah, berbeda dengan kupu-kupu tadi. Baik, sekarang kita lanjut anak-anak. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam itu anak-anak sudah jelas ya. Apa manfaatnya? Adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah dijelaskan berkali-kali baik terutama di semester 1 itu hari. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut anak-anak. Sumber daya alam ini anak-anak ya ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini anak-anak ya. Satu ya, ada namanya bahan pangan. Perhatikan di slide ada gambar. Ini namanya bahan pangan. Bahan pangan ini adalah bahan makanan anak-anak. Bahan pangan sehari-hari. Bahan makanan kita sehari-hari ini ada sayur, ada brokol, kemudian ada tomat, kemudian ada jagung, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja anak-anak. Masih banyak contoh bahan pangan yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya komoditi. Ya.
komoditi yang dimiliki nilai ekonomi, yang memiliki nilai ekonomi. Apa itu komoditi anak-anak? Ya suatu benda atau produk barang ya yang bisa diperjualbelikan. Itu namanya komoditi. Suatu barang ya, suatu barang anak-anak yang dapat diperjualbelikan, itu namanya komoditi. Kemudian bahan baku berbagai olahan makanan. Bahan baku itu sama dengan bahan mentah anak-anak ya. Ya, bahan mentah yang dimaksud di sini adalah bahan mentah makanan. Contoh, jagung. Jagung itu ya merupakan bahan mentah, tetapi setelah diolah bisa menjadikan bahan makanan. Bahkan bisa diolah menjadi pakan sebagai bahan makanan ternak. Kemudian contoh lain ya, kedelai ya. Di mana kedelai ini merupakan bahan mentah atau bahan baku. Setelah diolah bisa menjadikan tahu, bisa menjadikan tempe yang dijadikan sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Jelas di sini anak-anak ya. Kemudian berikutnya ini adalah gambar sapi anak-anak di slide ini. Ya, apa saja manfaatnya? Tentu diambil dagingnya atau susunya. Selain itu juga bisa diambil kulitnya ya. Kemudian tenaganya dimanfaatkan anak-anak untuk membajak sawah. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai alat transportasi pada zaman dulu untuk mengangkut berbagai ya barang-barang dari suatu daerah atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kotorannya bisa dijadikan pupuk anak-anak, kotor sapi ini. Jelas di sini ya. Sekarang kita lanjut. Ya, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Ya, perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui anak-anak. Yang tidak dapat diperbarui berarti sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu di dalam penggunaannya kita harus hati-hati anak-anak. Kita harus menggunakan seperlunya. Perhatikan. Ini ada gambar, ya perhatikan di slide. Bahan bakar untuk alat transportasi. Perhatikan, ini adalah gambar ini anak-anak merupakan bahan bakar untuk alat transportasi. Kemudian sebagai bahan baku industri. Bahan baku tadi sudah tahu sama dengan bahan mentah. Kemudian berikutnya sebagai sumber energi pembangkit listrik. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain di sini anak-anak. Bahan bakar untuk mesin kendaraan. Kemudian bahan baku pembuatan plastik. Kemudian bahan baku pembuatan pelumas. Ini semua adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di mana ya sumber daya alam ini anak-anak ketersediaannya sangat terbatas. Kalau digunakan secara terus-menerus tanpa kendali, maka lama-lama akan menjadi habis. Oleh karena itu di dalam pemanfaatannya, di dalam penggunaannya, kita harus hati-hati, kita harus hemat ya, agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ya masih bisa ya dirasakan oleh anak cucu kita yang akan datang. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Apa itu keragaman anak-anak? Ya keragaman itu hanya banyak perbedaan. Seperti di dalam rumah kita anak-anak, ayah ibu belum tentu sama ya. Adik sama kakak belum tentu sama dengan kita. Ada keragaman. Keragaman itu artinya banyak perbedaan. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ya ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Betawi itu nama dulu dari Jakarta anak-anak ya. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Arsitek itu artinya yang merancang bangunan anak-anak ya. Kemudian adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Di sini begitu keragaman, terjadi keragaman, terdapat keragaman. Baik ayah maupun ibu, ya Dedi maupun adiknya Dedi. Ya, keragaman, banyak perbedaan, ya. Jelas di sini anak-anak ya, di dalam kehidupan keluarga kalian pun ya pasti ya ayah dan ibu belum tentu satu daerah. Bisa saja ya ayah dari daerah lain, kemudian ibu dari daerah lain bertemu karena cinta, akhirnya mereka menikah dan lahirlah kalian. Kemudian adik dan kakak kalian tentu cita-citanya juga ya tidak sama dengan kalian. Jelas di sini anak-anak ya. Itulah yang disebut dengan keragaman di lingkungan rumah.
Lingkungan rumah itu adalah ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, dan ada kalian. Itu namanya lingkungan rumah. Kita lanjut anak-anak. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Apa pentingnya persatuan dalam keragaman anak-anak? Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif. Kegiatan positif itu adalah kegiatan yang baik. Dengan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, melaksanakan piket kelas kalau di sekolah bersama teman-teman, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jangan hanya diserahkan pada hanya salah satu teman aja pada saat mengerjakan piket atau dalam melaksanakan tugas kelompok anak-anak, tetapi betul-betul harus didiskusikan dan harus dapat dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian berikutnya, yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Sudah jelas anak-anak ya, sekalipun temanmu itu berbeda suku dengan kamu, tetapi kalian harus bisa bermain bersama ya pada saat istirahat kalau di sekolah atau di rumah, tanpa kita beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Ketika ada teman kalian yang sakit, entah itu teman di sekolah maupun teman bermain kalian di rumah, ya semestinya kalian bisa menjenguknya. Itulah bentuk pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman, dalam perbedaan. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Di dalam diskusi kelompok di dalam kelas anak-anak harus anak-anak kompak, ya harus anak-anak bersatu. Jangan ego, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Jawaban saya yang benar, yang lainnya tidak, maka yang dipakai adalah pendapat saya. Tidak bisa begitu. Kita harus mendengar semua ya anak-anak, pendapat dari temanmu yang lain di dalam mendiskusi. Nanti dari sekian banyak pendapat itu, mana yang dianggap kira-kira baik, maka itulah yang dipakai untuk ya kepentingan bersama di dalam tugas kelompok tersebut. Jelas di sini anak-anak ya, tidak ada masalah di sini. Jelas sekali ya. Baik anak-anak ya, lanjut menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Ingat anak-anak ya, begitu banyak keragaman kita ya. Selain yang sudah dijelaskan tadi, ya di sini juga ada keragaman bahasa. Setiap daerah itu punya bahasanya daerah masing-masing, dan setiap daerah juga punya makanan khasnya masing-masing. Seperti di Sumbawa ini, kita daerah Sumbawa ini anak-anak, ya makanan khasnya begitu banyak. Ada makanan sepat, singang, ya kemudian yang lain-lainnya. Perhatikan di slide. Dedi sedang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas yang ada, dan makanan khas ayah dan ibunya. Apa manfaatnya anak-anak mengenal bahasa daerah dan makanan khas? Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah kita di Sumbawa ini adalah bahasa daerah anak-anak. Ya, anak-anak harus bisa berusaha untuk menggunakan bahasa daerah di dalam kehidupan keluarga. Ya, karena dengan bahasa daerah itu mempererat rasa kebersamaan, rasa kedekatan di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, sebagai warga Sumbawa, berarti kita wajib mempelajari bahasa daerah Sumbawa dan digunakan di dalam keluarga kita. Ya, sekalipun kita dalam tahap belajar anak-anak, Pak Guru juga tetap belajar menggunakan bahasa daerah Sumbawa. Kemudian yang kedua, dapat menikmati makanan yang lezat asli Indonesia. Begitu banyak makanan lezat asli Indonesia anak-anak. Kita jangan hanya suka makanan yang dari luar negeri saja, tetapi kita berusaha untuk mencintai makanan khas yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya makanan khas Sumbawa. Tadi itu ada sepat, ada singang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Mempromosikan itu anak-anak memperkenalkan makanan khas kita, daerah kita kepada orang yang lain. Apa tujuannya? Agar orang lain bisa memahami, bisa mengetahui, bahkan bisa mencintai, menikmati makanan khas kita dengan promosi tadi. Karena sudah tahu kejelajatan makanan tersebut anak-anak. Ketika kita mengenalkan, ya mempromosikan makanan khas daerah kita, berarti kita sudah mengetahui nikmat atau kelezatan dari makanan yang kita promosikan itu. Kemudian yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Anak-anak ingat ya, manfaat dari bahasa dan makanan khas itu ya, yang keempat itu lebih mengenal keragaman di sekitar kita anak-anak ya. Lebih mengenal banyak perbedaan di antara kita. Ya, lebih mengenal
ya lebih memahami, mengetahui bahwa di antara kita itu, di sekitar kita memang banyak perbedaan. Salah satunya tadi itu adalah perbedaan bahasa daerah, makanan khas, dan masih banyak yang lain-lain. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini anak-anak ya dapat dijadikan media agar anak-anak bisa belajar di rumah. Semoga anak-anak tetap sehat, ya bisa mengikuti proses belajar dengan baik di rumah. Dan ingat pesan ibu, ya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Baik anak-anak, ya, akhirnya selamat belajar, sampai bertemu kembali di pembelajaran video berikutnya. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.